Bursa transfer musim panas 2025 belum resmi dibuka. Walau begitu, pakar transfer Fabrizio Romano mengklaim Manchester United sudah hampir menuntaskan kesepakatan untuk calon rekrutan pertamanya, Matheus Cunha. Laporan dalam Talk Offside mengungkapkan negosiasi antara MU dan pemain Wolverhampton Wanderers itu sudah memasuki tahap lanjutan. Sentimen kedua belah pihak disebut positif sehingga kesepakatan bisa segera terjadi. Hanya saja Romano menilai Setan Merah mungkin tetap perlu waktu guna menyiapkan kontrak, menyepakati gaji, bicara dengan agen, hingga menyegel perihal ketentuan pembayaran dengan Wolves. Jika tak ada aral melintang, Manchester United harusnya akan bisa menyambut kedatangan Matheus Cunha sebagai amunisi lini depan baru mereka saat musim panas. Pasalnya, menurut Romano, sang pemain sendiri juga sudah ngebet ingin pindah ke Old Trafford. Sementara itu, Manchester United kabarnya bersedia menyiapkan tawaran besar demi mengontrak Xavi Simons dari RB Leipzig pada bursa transfer musim panas mendatang. Laporan Vica Jazz yang dinukil dari Talk Offside mengungkapkan Setan Merah bahkan hendak menawarkan 135 juta euro atau setara dengan kurang lebih 2,4 triliun demi mendapatkan tanda tangan sang pemain. Adapun Xavi Simons sebenarnya sudah mulai dilirik MU sejak era kepelatihan Erik ten Hag dan juru taktik asal Belanda pernah memuji habis-habisan penggawa berusia 22 tahun tersebut buntut penampilannya yang gemilang bersama tim nasional Belanda di saat 2024. Laporan Bild pada September 2024 silam juga menunjukkan Setan Merah memang sempat mempertimbangkan rencana merekrut Simon. Malahan, keinginan menyewa jasa pemuda Belanda sudah dimiliki Ten Hag sejak musim panas 2024. Sayangnya, niatan itu gagal diwujudkan sebab klub sudah kadung menghabiskan dana untuk belanja pemain senilai hampir 200 juta euro. Meski kini berada di bawah komando Ruben Amorim, Manchester United nampaknya masih memiliki keterikatan untuk membawa Xavi Simons ke Old Trafford. Talk Offside dalam pemberitaannya mengungkapkan, Setan Merah saat ini sedang merasa butuh lebih banyak amunisi berkualitas dan kedalaman lini serang agar bisa bangkit saat kampanye 2025-2026. Kebetulan, Simons dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu beroperasi di pos gelandang serang sekaligus pemain sayap. Dia diyakini punya kemampuan untuk menambah gol serta kreativitas tim jika gabung dengan skuad racikan Ruben Amorim. Emiliano Martinez kembali menjadi sorotan. Setelah 4 tahun tampil impresif di Aston Villa dan membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022, sang kiper kini disebut tengah mempertimbangkan masa depannya. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Manchester United dan Barcelona telah mengajukan tawaran resmi untuk memboyong penjaga gawang 32 tahun itu. Dalam laga terakhir Aston Villa di kandang musim ini melawan Tottenham Hotspur, Martinez terlihat menangis haru usai kemenangan 2-0 timnya. Banyak yang menafsirkan momen emosional itu sebagai tanda perpisahan. Tak lama berselang, media Argentina The Sport mengabarkan bahwa pemain asal Mar del Plata tersebut telah menerima tawaran dari Manchester United dan Barcelona. Martinez juga sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Pro Saudi. Namun, seperti dilansir oleh outlet Argentina Ole, sang kiper masih berambisi bermain di Liga Champions yang membuat kemungkinan hijrah ke Timur Tengah mengecil. Kepindahan ke klub besar Eropa menjadi opsi yang lebih logis mengingat status dan performa Martinez saat ini. Ia telah 2 kali dinobatkan sebagai kiper terbaik FIFA dan kontraknya di Villa Park masih berlaku hingga 2029. Dengan performanya yang stabil, nilai transfer Martinez diyakini cukup tinggi tepat bagi Aston Villa yang saat ini membutuhkan pemasukan besar. Keputusan melepas Martinez tampaknya bukan sepenuhnya didorong keinginan sang pemain, melainkan juga karena situasi finansial klub. Daily Mail sebelumnya melaporkan bahwa Aston Villa sedang membidik kiper baru, salah satunya Joan Garcia dari Espanyol sebagai langkah antisipasi. Alasan utamanya adalah aturan profit dan sustainability di Premier League. Villa dikabarkan harus melakukan penjualan besar sebelum 30 Juni agar tidak melanggar regulasi keuangan. Dalam konteks ini, Martinez menjadi aset paling potensial untuk dijual, mengingat usianya yang masih cukup produktif dan rekam jejak prestasi yang mengilap. Menanggapi spekulasi ini, manajer Villa Unai Emery pun memberikan komentar singkat namun syarat makna. Kita akan lihat nanti, ini adalah pertandingan terakhir di kandang musim ini dan saya tidak tahu soal masa depan Martinez. Kita lihat nanti bagaimana dengan tim dan para pemain, tapi tentu saja mereka sudah merespon di atas lapangan, ujarnya. Bila benar Martinez akan hengkang pada musim panas ini, akan menjadi awal pergerakan besar di bursa transfer.
Kiper juara dunia dengan performa selevel elit Eropa tak akan kekurangan peminat, dan kini tinggal menunggu kemana langkah kaki Emiliano Martinez akan berlabuh. Duel Chelsea versus Manchester United dalam pekan 37 Premier League 2024-2025 di Stamford Bridge, Sabtu 17 Mei 2025 dini hari, kembali diwarnai drama VAR. Dua keputusan krusial yang awalnya memihak masing-masing tim harus dianulir usai intervensi VAR memicu perdebatan dan sorotan tajam dari penggemar serta pengamat sepak bola. Insiden pertama terjadi di babak pertama, tepatnya ketika laga berjalan 16 menit saat bek Manchester United Harry Maguire sukses menjebol gawang Chelsea. Gol itu bermula dari umpan silang kapten Bruno Fernandes yang disambut dengan sepakan akurat Maguire. Selebrasi pun pecah di kubu tim tamu dan para pendukungnya yang memadati tribun. Kegembiraan itu tak bertahan lama. VAR kemudian memeriksa proses terjadinya gol dan memutuskan untuk menganulirnya. Tayangan ulang memperlihatkan bahwa Maguire berada sedikit dalam posisi offside saat menerima umpan Fernandes. Lewat akun resmi di X, Match Center Premier League menjelaskan keputusan tersebut. VAR memeriksa keputusan awal wasit yang menyatakan gol dan menemukan bahwa Maguire berada dalam posisi offside. Karena itu, gol dinyatakan tidak sah. Tak berhenti di situ, drama VAR berlanjut di babak kedua. Kali ini Chelsea yang harus gigit jari setelah peluang mendapatkan penalti juga dibatalkan di menit ke-61. Setelah rekomendasi dari VAR yang dipimpin Craig Pawson, Cavani meninjau ulang insiden tersebut melalui monitor di pinggir lapangan. Keputusan pun berubah, penalti dibatalkan dan pertandingan dilanjutkan dengan bola jatuh bebas. Sementara Manchester United kemungkinan akan melakukan perekrutan berdasarkan hasil final Liga Eropa. Namun mungkin saja MU bisa mengamankan dua pemain sebelum itu. Satu perekrutan bahkan sudah dikantongi MU atau hampir selesai, yakni Enzo Cannabijik. Pemain ini oleh pakar transfer Fabrizio Romano disebut "Here we go". Meski dia sangat menarik, tidak ada yang berpikir bahwa dia akan langsung masuk ke tim utama musim depan. Tentu itu akan menjadi harapan yang lebih besar dari pemain kedua yang akan mereka amankan. Kepindahan Matheus Cunha ke MU seharusnya bisa lebih cepat ketimbang Cannabijik, tetapi besarnya transfer akan selalu menundanya. Baik Wolves maupun Setan Merah tidak ingin ada yang mengganggu saat mereka menyelesaikan musim, jadi laporan itu dikesampingkan. Bruno Fernandes tetap menjadi salah satu pemain kunci Manchester United musim ini, meski performa tim secara keseluruhan kerap mengecewakan. Kontribusinya yang konsisten justru memicu spekulasi tentang masa depannya, terutama dengan ketertarikan dari klub-klub top Eropa termasuk Real Madrid. Mantan pemain sekaligus analis sepak bola Ali McCoy mengungkapkan bahwa Fernandes mungkin akan bertahan di MU kecuali ada tawaran dari klub elit seperti Madrid. Namun, Real Madrid sendiri dikabarkan tidak berencana merekrut gelandang baru musim panas ini. Hal ini membuat potensi transfer Fernandes ke Bernabeu terlihat kecil meskipun rumor tetap beredar. Kemampuannya sebagai playmaker sekaligus pemimpin di lapangan membuatnya diminati klub-klub papan atas. McCoy menyebut hanya segelintir tim elit seperti Real Madrid yang bisa membuat Fernandes meninggalkan Old Trafford. Meski begitu, faktor usia 29 tahun dan harga yang tinggi bisa menjadi kendala bagi Madrid. Apalagi mereka sudah memiliki banyak opsi di lini tengah. Namun, jika Madrid atau klub besar Eropa lain datang dengan tawaran serius, peluang kepergian Fernandes tetap terbuka. MU harus membangun tim kompetitif jika ingin sang kapten betah. Sementara itu, kemungkinan Fernandes pindah ke Arab Saudi dinilai sangat kecil. McCoy menegaskan bahwa levelnya masih terlalu tinggi untuk meninggalkan Eropa saat ini. Sementara itu, di lain sisi ada kabar baru beredar seputar masa depan Liam Delap. Sang striker dikabarkan siap untuk bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti. Manchester United dan Chelsea yang disebut-sebut berpeluang besar mengamankan jasa sang striker. Namun, dilansir Sky Sport, Delap memang ingin bergabung dengan Manchester United. Namun ia mengajukan satu syarat yang perlu dipenuhi Setan Merah. Apa gerangan syarat tersebut? Sang striker dilaporkan punya ketertarikan dengan Setan Merah. Ia juga menyukai proyek yang sedang dirancang Ruben Amorim di Old Trafford. Namun, baik MU dan Chelsea harus merogoh